Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda dalam segmen Sekilas Info atau Breaking News. Ada sebuah berita kriminal yang dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia. Kejadian kriminal ini terjadi di Bukit Mertajam, Pineng, dan berita ini saya baca melalui website The Star dengan judul Made on the Run After Heist, yang artinya pembantu rumah tangga kabur setelah melakukan pencurian. Astagfirullahaladzim, malu-maluin banget ini sih. Ini berita benar-benar lagi viral banget loh. Kantor berita The Sun juga mengabarkan dengan judul Polis buru pembantu rumah curi barangan kemas majikan bernilai Rp69.000 Malaysia, yang dalam mata uang rupiah senilai Rp227,4 juta rupiah. Ratusan juta. Astaga, banyak banget ini perhiasan yang dimaling. Selain itu, berita-berita di Indonesia juga banyak mengabarkan seperti di detik.com dan juga lain-lain. Jadi ceritanya ada seorang wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namanya Eka Lestari. Ini fotonya nih. Umurnya baru 27 tahun. Masih sangat muda ya. Muda-muda, udah jadi maling. Mau jadi apa coba? Dan berkewarganegaraan Indonesia. Jadi si pembantu ini yang namanya Eka Lestari ini mulai bekerja sama majikannya di Malaysia mulai bulan Juni 2022 yang lalu. Dan hanya dalam waktu 3 bulan kemudian, pembantu ini langsung menggasak semua perhiasan-perhiasan yang ada di dalam rumah majikannya ini dan melakukan aksi pencurian. Jadi kan memang dia ini tujuannya kerja ini nggak bener ya. Jadi selama ini, mungkin selama 3 bulan ini dia mulai mengawasi gerak-gerik majikannya, kebiasaannya gimana, di mana tempat-tempat majikannya itu menyimpan barang-barang berharganya, dan juga jam berapa majikannya keluar rumah. Ini semua diamati nih pasti sama dia dan merencanakan pencuriannya bisa berjalan dengan lancar. Majikannya ini berusia 33 tahun. Profesinya atau pekerjaannya adalah sebagai dokter. Ya ampun, Pak Dokter loh ini. Padahal bukannya bersyukur ya dapat majikan yang pekerjaannya bagus, malah jadi maling lagi. Jadi majikannya ini baru menyadari perhiasan-perhiasan milik istrinya itu hilang setelah 2 hari pembantu rumahnya itu kabur. Nah, setelah tahu perhiasan-perhiasannya tuh habis digondol sama si pembantu ini, langsung tuh majikannya melaporkan peristiwa pencurian ini ke Balai Polis Seberang Perai. Dan menurut keterangan dari Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, yaitu ACP Tan Cheng San, pasangan suami istri majikannya ini menemukan bahwa pembantunya itu pergi dari rumah sekitar jam 6 pagi pada tanggal 8 September 2022. Keluarga ini kehilangan 2 pasang gelang senilai Rp12.000. Ada juga 1 set kalung senilai Rp22.000. Kemudian juga ada kalung pernikahan senilai Rp15.000. Ada juga 6 pasang anting-anting senilai Rp6.000. Ada 2 kalung kecil senilai Rp3.000. Ada liontin Rp1.000 dan kalung panjang bernilai Rp10.000, yang totalnya mencapai Rp65.000 lebih. Gila banget, bener-bener. Perhiasan-perhiasan ini semua disimpan di sebuah lemari yang ada di mana? Di gudang. Loh, kok perhiasan disimpannya di gudang sih, Pak Dokter? Harusnya kan yang namanya perhiasan, barang kemas, barang berharga yang nilainya mahal, itu kan disimpannya di tempat yang aman, di kamar misalnya, dimasukkan dalam berangkas agar terhindar dari pencurian. Lah ini di gudang loh, kan jadi menggoda iman orang juga ini. Yang tadinya mungkin si pembantu ini nggak ada niat mau maling, begitu lihat perhiasan ada banyak, langsung deh kesempatan yang ada, keinginan mencuri itu jadinya muncul. Tapi ya namanya maling ya tetap aja salah ya, apapun alasannya dan apapun latar belakangnya, maling adalah tetap maling. Dan dari rekaman CCTV milik tetangga di sebelah kanan kiri rumah majikannya ini memperlihatkan bahwa si pembantu ini meninggalkan rumah sekitar jam 1 pagi dan melarikan diri dengan sebuah mobil. Saat ini penyelidikan juga masih berjalan untuk mengidentifikasi siapa pemilik mobilnya dan siapa pengemudinya dan juga ke arah mana ini mereka perginya. Dan polisi juga menambahkan bahwa saat ini mereka sedang mencari lebih banyak rekaman CCTV dari lingkungan sekitar, dari jalan-jalan raya yang juga diperkirakan akan dilewati oleh mobil yang membawa si pembantu ini. Polisi juga memberi keterangan bahwa mereka itu sudah memeriksa ke bagian immigration. Kalau-kalaulah si pembantu ini sempat
sempat melewati perbatasan, tapi setelah dicek di sistemnya immigration itu nggak ada indikasi bahwa dia telah meninggalkan negara Malaysia, dan mereka percaya bahwa si pembantu ini masih ada di dalam Malaysia. Tapi kalau menurut saya sih ya, penjahat seperti ini tuh nggak akan keluar negara Malaysia pakai jalur resmi. Bisa aja dia naik kapal tongkang malam-malam gitu, ikut dengan kapal ikan ditumpuk-tumpuk sayur, yang pasti dia nggak akan lewatin bagian immigration deh, pasti deh. Ya kalau dia lewat immigration, dia mau bunuh diri lah, berarti dia minta ditangkap kan. Saat ini kasusnya sedang diselidiki dan diproses berdasarkan Section 381 untuk pencurian. Dan sekarang juga polisi meminta bantuan kepada kita sebagai masyarakat. Bagi yang memiliki informasi mengenai pembantu rumah itu, dapat menghubungi Inspektur Muhammad Suhaimi Ismail di nomor telepon 0192909231. Kalau misalnya pernah ngelihat mukanya orang ini, laporin aja ya. Kita ikut membantu kepolisian Malaysia untuk dapat menangkap si pelakunya. Nah ini ya, ada-ada aja kelakuannya nih manusia. Di saat kita nih warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini mencoba untuk selalu menjaga nama baik Indonesia, lah si Eka ini malah jadi maling. Silakanlah ya buat si Mbak Eka ini bersenang-senanglah kamu, wahai maling, dengan hasil kejahatan kamu. Hidup kamu pasti nggak akan tenang, nggak berkah, dan pasti kena karma suatu saat. Banyak yang bilang kalau perbuatan jahat itu bayarannya cash di dunia. Semoga kita semua dijauhkan ya dari perilaku jahat seperti ini. Kerja aja lah yang benar, jangan jadi penjahat, jangan berbuat kriminal di Malaysia ini. Karena kita ini yang baik-baik di Malaysia ini bisa kena getahnya jika Anda melakukan perbuatan jahat. Ntar kita yang dicap sebagai negara nggak benar, cuman gara-gara ulahnya segelintir manusia-manusia begini. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus ikut menjaga nama baik bangsa. Kita bekerja dengan baik, berperilaku baik, bekerja dengan aman dan resmi, sehingga nama negara kita tidak tercoreng dan tetap baik di hadapan mata dunia. Saya Ika Wulandari mengucapkan terima kasih. Sekian breaking news kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.